Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jam-Jam Syari dengan NIM 124703031. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem penguat instrumentasi berbasis operational amplifier menggunakan LT-Spice. Di dalamnya itu terdapat HPF, LPF, dan satu lagi rangkaian yang cukup panjang. Silakan disimak. Nah, ini rangkaian yang pertama yaitu HPF, atau bisa disebut juga dengan high pass filter. Nah, di sini itu di rangkaian ini, kalau si barat ininya kurang dari 0,05 itu akan terblokir tegangannya. Kalau lebih dari 0,05 itu akan lolos tegangannya. Kita coba run. Ini di sini karena ini 0,1 lebih besar dari 0,05, jadi kemungkinan di sini semua tegangannya lolos. Mari kita lihat inputnya. Nah, ini inputnya, tingginya buktinya itu 5 volt, dan juga minus tambahnya itu minus 5 volt, dan juga ini outputnya. Nah, outputnya juga sama, 5 volt sampai minus 5 volt, dan juga ini juga inputnya sama seperti ini, bakal sama. Nah saja ini ada 3 kali ini C dan R nya, kapasitor dan resistornya 3. Jadi kita lihat outputnya. Nah, lihat sama juga, ini antara 5 volt sampai minus 5 volt. Itu karena itunya kurang dari 0,05, lebih dari 0,05, jadi semuanya lolos. Kalau kurang dari 0,05 itu akan terfilter atau terhambat. Ya, kita coba. Nol koma 001. Oke. Lanjut, ini juga 0,001. Ini karena kurang dari 0,005 ini akan terblokir. Nah, lihat, kita ini atur waktunya 10 ks. Kita run lagi. Nah, bisa dilihat itu input dan outputnya berbeda dari sebelumnya karena kurang dari 0,05 volt. Di sini yang biru ini itu sekitaran 1,1 fase biasa minus 1,1 volt, dan yang merah ini lebih kecil lagi, itu kurang dari 60 milivolt, minus 60 milivolt, dan kurang dari 140 milivolt. Jadi ini tegangannya terfilter. Jadi itulah cara kerja rangkaian HPF.
Selanjutnya adalah rangkaian LPF atau biasa disebut dengan low pass filter. Ini kebalikan dari rangkaian sebelumnya, high pass filter. Yang low pass filter ini adalah memblokir tegangan yang lebih tinggi. Jadi seibarat ambang batasnya 30, terus arusnya lebih dari 30, seibarat 100, itu akan terblokir oleh rangkaian LPF ini. Kita coba run. Ininya 20 ya, jadi kemungkinan akan lolos karena kurang dari 30. Coba run. Ini inputnya, dan ini output ya, dan ini dikalikan yang ini, kita outputnya. Nah, bisa dilihat di sini, ini terjadi penurunan. Ini tegangan awalnya itu, inputnya itu 5 volt sampai minus 5 volt, dan ini outputnya yang tadi yang rangkaian yang pertama itu kurang dari 4,8 volt hingga sampai minus 4,8 volt. Nah, yang ini lebih parah lagi, ini turun karena tadi 3 kalinya ini, jadi ini lebih turun lagi, jadi kurang dari 2,1 volt sama kurang dari minus 1,5 volt. Nah, kita coba buat lebih tinggi. Seibarat tadi ambang batasnya 30, kita buat 100. Lagi. Nah, ini lebih turun ya tadi, karena tadi low pass filter ini yaitu memfilter atau memblokir tegangan yang lebih tinggi dari ambang batas. Ini inputnya tetap, ini output yang dari rangkaian yang 1 kali, ini yang 3 kalinya itu lebih kecil lagi. Yang 1 kali itu kurang dari 2,1 volt dan kurang dari minus 1,5 volt, dan ini yang dikalikannya itu kurang dari 320 mV dan kurang dari minus 120 mV. Nah, jadi inilah cara kerja rangkaian LPF atau low pass filter. Baik, ini rangkaian yang terakhir. Di sini cukup panjang rangkaiannya. Di sini ada input elektroda 1, input elektroda 2, terus ini ada penguat non inverting, penguat non inverting juga. Di sini ada subtraktor. Nah, di sini ada HPF aktif atau high pass filter yang aktif. Terus ini ada penguat non inverting, ini penguat non inverting, dan ini juga penguat non inverting. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 4 penguat non inverting. Jadi kita coba run. Oke. Kita coba yang dari elektroda 1 dulu. Inputnya sebesar 1 mV sampai minus 1 mV, dan untuk elektroda yang input yang kedua, input elektroda yang kedua yaitu itu sebesar
2,2 milivolt sampai minus 2 milivolt. Ini jadi input dan outputnya antara RFPT 1 dan 2 itu berbeda. Dan untuk selanjutnya yaitu kita coba di sini nih, di penguat non invertingnya. Kita coba di penguat non inverting. Jadi ini inputnya dan ini penguat non inverting ya. Ini kan tadi tuh 1 milivolt sampai minus 1 milivolt inputnya. Outputnya tadi karena diperkuat oleh non inverting jadi 2 milivolt kurang dari 2 milivolt dan minus 2 milivolt. Nah, untuk selanjutnya yaitu di sini nih, di sini penguatan inverting juga dari yang kedua. Ini kan tadi inputnya juga adalah 2 volt sampai minus 2 volt. Terus output dari kesininya yaitu 32 milivolt sampai minus 2 milivolt, 12 milivolt. Nah, kita coba ketika sudah melewati subtraktor di sini. Nah, setelah melewati subtraktor ini menjadi 14 milivolt sampai minus 8 milivolt setelah melewati subtraktor. Nah, ketika sudah melewati HPF yang aktif ini, HPF aktif itu nilainya sebesar kira-kira 10 milivolt sampai minus 10 milivolt ketika sudah melewati HPF aktif. Selanjutnya ketika kita melewati penguat non inverting lagi, jadi diperkuat lagi, jadi ini sebesar 120 milivolt sampai minus kurang dari 100 milivolt, jadi bertambah. Ini namanya juga penguat. Terus sudah diperkuat lagi dari penguat non inverting lagi di sini nih, lihat. Jadi ini diperkuat jadi kurang dari 1,2 volt sampai minus 0,8 volt. Dan ini yang terakhir, penguat terakhir. Ini nilainya positif semua ini. Dan lihat 4 volt sampai kurang dari 1,8 volt, jadi semuanya positif. Jadi itu namanya, ini penguat, itu penguat instrumentasi. Ini rangkaiannya cukup panjang juga, jadi begitu.
dari ketiga itu yaitu penguat instrumentasi, terus ada LPF dan juga HPF. Sekian penjelasan dari saya tentang penguat menggunakan Spice ini. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.